Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Hotdisar Hosiagian dengan NIM 211202015. Pada tugas mata kuliah teori komunikasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian komunikasi massa dan beberapa teori yang terdapat dalam komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa menurut ahli. Ahli yang saya ambil ada Joseph DeVito. Menurut beliau, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, atau dapat dikatakan ditujukan kepada halayak ramai yang luar biasa banyaknya. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemancar-pemancar audio dan visual, di mana secara logis dapat dikatakan bahwa komunikasi massa berupa komunikasi yang dilakukan oleh radio, televisi, majalah, surat kabar, film, dan juga buku. Menurut saya, komunikasi massa adalah proses di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui beragam media kepada halayak luas yang anonim dan heterogen. Atau lebih sederhana, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar atau sejumlah beberapa orang yang besar. Beberapa teori dalam komunikasi massa adalah teori pengaturan agenda, teori kesenjangan pengetahuan, teori penggunaan dan kepuasan, teori sosial kognitif, dan teori pengembangan. Berikut penjelasannya. Teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell Combs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukannya penyaringan. Dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu lainnya. Contohnya bisa kita lihat seperti pengalihan isu yang sering terjadi di dalam dunia politik. Seperti pada masa pemilu contohnya, media sering sekali dijadikan bukan hanya untuk melakukan kampanye, tetapi untuk menutupi sebuah masalah tertentu. Yang kedua yaitu teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Titchener, George John Yoo, dan Clarice Olin. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitik beratkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Contohnya, misalnya A yang selalu mengikuti berita atau informasi mengenai dunia saham akan menjadi lebih memiliki keuntungan ketimbang B yang juga melakukan kegiatan di dunia saham namun tidak begitu update terhadap berita-berita ataupun informasi di dunia saham tersebut. Yang ketiga yaitu teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory. Teori ini yang digagas oleh L.U. Katz, J.G. Plumler, dan Michael Gurevich muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengirim dan pesan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada halayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan penggunaan di media massa. Asumsi teori penggunaan dan kepuasan adalah menjelaskan penggunaan serta fungsi media bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara umum. Inti dari teori penggunaan dan kepuasan terletak pada asumsi anggota halayak secara aktif mencari media massa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Contohnya, misalnya saya yang tertarik dengan dunia fashion akan mencari segala informasi tentang tren terkini di dunia fashion melalui media massa, misalnya dari Instagram atau Twitter mungkin. Yang keempat yaitu teori sosial kognitif atau social cognitive theory. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung.
Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Contohnya seperti hal-hal yang tren dan viral di media sosial. Saat ini banyak kita lihat orang-orang mengikuti tren tersebut, baik itu dari gaya berpakaian maupun cara berbicara. Yang kelima yaitu teori pengembangan atau cultivation theory. Teori pengembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor George Kapner. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Berdasarkan pendapat para peneliti, televisi adalah pendongeng utama di dalam masyarakat masa kini. Selain itu, televisi juga telah menjadi sumber utama sosialisasi bagi masyarakat. Televisi juga menampilkan sebuah mainstream atau pandangan yang seragam mengenai dunia saat ini. Selain itu, terdapat beberapa tema yang secara konsisten diangkat ke layar televisi, yaitu kekerasan, peran gender secara stereotip, dan berbagai macam program virtual lainnya. Semakin sering seseorang menonton televisi, maka akan ia semakin percaya bahwa kenyataan yang ada dalam tayangan televisi sama dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan nyata. Karenanya, pemirsa kelas berat akan merasa bahwa dunia tempat ia tinggal adalah tempat yang paling berbahaya. Contohnya tidak jauh berbeda dengan teori yang sebelumnya. Saat kita menonton sebuah drama, series, atau film, kita memiliki pandangan bagaimana kehidupan yang ada di dalam film tersebut. Seperti itu juga lah yang seringkali terjadi yang sebenarnya. Atau saat kita menonton pemberitaan saat ini yang sedang marak adalah COVID-19, setiap kita yang menonton berita tersebut memiliki pandangan yang seragam mengenai kasus tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih.